Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara perkuliahan kita mulai, mari kita membaca doa suratul Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengertian, landasan pendidikan, dan tujuan pendidikan Pancasila. Nah, secara bahasa, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, ini bahasa Sanskertanya itu diambil dari agama Buddha. Nah, secara bahasa ini, Pancasila memiliki dua macam makna. Yang pertama, Pancasila dengan huruf vokal I pendek. I-nya itu ada satu saja. Itu berarti batu sendi atau dasar atau pondasi itulah. Terus yang kedua adalah sila dengan huruf vokal I panjang. Huruf I-nya ada dua. Itu berarti peraturan tingkah laku yang baik atau moralitas. Nah, adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang baik. Nah, ini ajaran 5 larangan dalam Buddha. Yang pertama itu panatipada weramani sikapadam samadhyani. Artinya itu jangan membunuh. Dina dana weramani sikapadam samadhyani. Jangan mengambil barang yang tidak diberikan atau ojo nyolong, jangan mencuri. Terus kamesu miha cara weramani sikapadam samadhyani. Jangan berbuat zina. Terus jangan berkata bohong. Dan yang terakhir tuh sura merayu masya pamadatikana weramani. Jangan mabuk-mabukan. Nah, kalau teman-teman pernah lihat filmnya Sung Gokong, Biksu Tok tuh sering banget lah mengajarkan kepada Kerasakti dan Patka itu tentang ajaran ini gitu. Jangan membunuh, jangan mabuk-mabukan, bahkan membunuh binatang pun nggak boleh, dianjurkan untuk hidup secara vegetarian kan gitu. Itulah 5 ajaran Buddha gitu. Nah, ajaran Buddhisme ini ketika masuk ke Nusantara, ke Indonesia, itu diterapkan oleh kerajaan di Indonesia, termasuk kerajaan Majapahit. Nah, salah satu patokan dalam bernegara yakni Jatna Gegawani Pancasila Kertasangkarbiseka Krama. Artinya itu raja menjalankan dengan setia 5 pantangan. Begitu pula upacara-upacara, ibadat dan penobatan-penobatan. Jadi 5 pantangan itu tadi menjadi fondasi dasar juga dalam menjalankan tata pemerintahan di kerajaan Majapahit. Terus setelah Majapahit itu runtuh, nah ini bergeser ke eranya Wali Songo. 5 pantangan ini juga diterapkan oleh Wali Songo sebagai ajaran-ajarannya. 5 dasar untuk berkehidupan yang baik, 5 ini harus dipatuhi dan dijalankan, yakni molimo, ojo mateni, ojo maling, ojo madon, ojo mabuk lan ojo main. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mabuk-mabukan, dan jangan main judi. Nah, ini kan disesuaikan dengan ajaran syariat Islam.
Selanjutnya, landasan historis pendidikan Pancasila. Kenapa kok kita perlu belajar tentang Pancasila, dan kenapa sih kok kita dari SD sampai kuliah masih aja disuruh belajar tentang Pancasila? Nah, secara historis Pancasila ini sudah diterapkan oleh nenek moyang kita, meskipun istilahnya tidak berbunyi sebagaimana Pancasila sekarang ini, tapi nilai-nilainya itu sudah diamalkan sejak nenek moyang kita zaman dulu. Misalnya kayak sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu kan bunyinya Pancasila sekarang. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini ternyata sejak nenek moyang kita, bahkan sejak masa animisme dinamisme, kita sudah berkeyakinan bahwa ada Tuhan. Karena ada Tuhan, setiap kegiatan di dalam hidupnya, apalagi kegiatan pemerintahan, itu pasti diawali dengan ritual-ritual, dengan doa-doa, memohon kepada Sang Hyang Widi, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar proses kehidupan ini berjalan dengan lancar. Nah, itu berarti Pancasila sudah diterapkan sejak zaman nenek moyang kita. Begitu juga saat ini, agar kita bisa menjalankan nilai-nilai yang sudah diamalkan oleh para pendahulu kita, maka akhirnya dalam ideologi negara kita itu menganut Pancasila, karena ada landasan sejarahnya gitu. Nilai-nilai yang ada di Pancasila itu ternyata sudah diamalkan oleh nenek moyang kita zaman dahulu. Meskipun kondisi zamannya itu berubah-ubah, teknologinya semakin berkembang, tapi karakter perilaku itu tidak begitu berbeda gitu. Itu landasan historisnya. Selanjutnya, landasan kultural pendidikan Pancasila. Nah, landasan kultural pendidikan Pancasila ini maksudnya adalah setiap negara itu punya ciri khas, punya karakter masing-masing. Kayak Amerika dengan demokrasi liberalnya, atau Cina dengan komunismenya, atau di Iran dengan syariat Islamnya itu kan. Itu setiap negara punya ciri khas masing-masing, punya landasan kultural masing-masing. Nah, sedangkan kita sebagai bangsa Indonesia memiliki ciri khas, memiliki karakter kebudayaan, yakni berkebudayaan Pancasilais. Jadi sejak zaman dulu sampai sekarang itu karakter kita ya karakter Pancasilais. Kita berketuhanan yang Maha Esa, namun bukan berarti ketuhanan yang dimonopoli oleh satu agama saja, tapi keagamaan yang sifatnya universal. Nah, secara universal orang-orang Indonesia itu berketuhanan yang Maha Esa. Artinya dalam perilakunya itu kita mengutamakan hal-hal yang sifatnya ketuhanan, hal-hal yang sifatnya rohaniyah gitu. Itu sudah secara culture melekat dalam diri kita. Seandainya misalkan ya, kalau kok ada pejabat atau ada pemerintah, mereka itu dalam setiap mengambil keputusan kok tidak melibatkan Tuhan, itu perlu dipertanyakan kepancasilaannya. Itu perlu dipertanyakan juga, ini dia sudah ngikut Pancasila apa belum. Karena kalau kita ini mengaku berkebudayaan Pancasila, seharusnya dalam setiap aktivitas itu harus melibatkan Tuhan kan gitu.
Paling enggak, sebelum saya membuat rancangan undang-undang saya sholat istikharah dulu. Harusnya kan diagendakan seperti itu. Atau yang bagi orang-orang teman-teman kita yang Nasrani itu kan, ya kalau sebelum membuat kebijakan ya mbok ya berdoa kepada Tuhannya dulu kan gitu. Seharusnya. Karena itu secara culture itu kita ini orang-orang yang Pancasilais gitu. Seharusnya begitu. Yang berikutnya ini adalah landasan yuridis pendidikan Pancasila atau landasan hukum pendidikan Pancasila. Jadi kenapa kok kita belajar Pancasila? Nah, karena sudah diatur oleh hukum negara. Yang pertama itu dari UUD secara hierarkis itu sudah menyuruh kita itu untuk belajar tentang Pancasila. Terus ada juga TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, keputusan dirjen, dan lain-lain. Nah, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 2, disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Itu udah jelas disebutkan kayak gitu. Berarti sebagai warga negara yang baik itu harus belajar Pancasila. Jadi kalau misalnya ada sekolah-sekolah tertentu yang tidak mengajarkan Pancasila, misalnya tidak mengajarkan pendidikan Pancasila, ini perlu dipertanyakan, ini bagian dari warga negara Indonesia apa enggak kan gitu. Terus kenapa juga kok teman-teman ini harus belajar Pancasila? Ya, secara hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3. Nah, secara eksplisit dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pertama pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan serta bahasa Indonesia. Nah, jadi kuliah mau jurusan apapun, mau fakultas apapun, prodi apapun, itu harus memuat mata kuliah ini. Ada pendidikan agama. Nanti kalau di UGM itu biasanya ada kayak pendampingan keagamaan, karena di sana tuh sifatnya lebih plural gitu ya. Kalau di UIN kan cenderung kebanyakan mahasiswanya orang-orang Islam. Jadi ya udah pendidikan agama itu lebih nyantai lagi tuh. Bisa dikasih materi fikih, ilmu akidah, gitu kan, ilmu tentang dakwah. Jadi setiap perguruan tinggi itu pasti memuat mata kuliah ini. Nah, teman-teman yang masih semester awal ini ya wajib belajar tentang Pancasila karena sudah diatur oleh negara. Landangan filosofis pendidikan Pancasila. Nah, Pancasila ini kita sebagai warga negara harus memiliki cara pandang yang Pancasilais. Istilahnya nilai-nilai Pancasila itu harus diamalkan oleh setiap warga negaranya dan juga oleh penyelenggara negara itu. Jadi kalau ada orang tiba-tiba ngaku saya ateis, nah itu berarti sudah mengingkari nilai-nilai dari Pancasila, terutama ketuhanan yang Maha Esa kan gitu. Atau ada orang kok istilahnya serakah, egois, itu kan mengkhianati nilai-nilai Pancasila juga itu. Dan nilai-nilai Pancasila ini sumber utamanya itu adalah nilai-nilai keagamaan. Jadi nilai-nilai agama itu tidak ada satupun yang mengajarkan manusia untuk bersikap egois. Termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah. Kalau kok ada penyelenggara pemerintah, misalnya para pejabat yang egois, menumpuk harta kekayaan untuk kepentingannya sendiri, bahkan sampai maling atau korupsi harta kekayaan negara, ini mereka tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Berarti dia secara filosofis, dia kehidupannya itu bukanlah kehidupan yang Pancasilais gitu. Setiap
ada rapat, disuruh rembukan, disuruh musyawarah, ini malah pendapatnya masing-masing yang ditinggikan. Semuanya pengen mengklaim bahwa pendapat saya yang paling benar. Itu kan berarti mengkhianati nilai-nilai kemusyawarakatan gitu. Jadi tidak ada musyawarah di situ. Seharusnya kalau orang-orang yang sudah mengerti, sudah mengamalkan betul-betul nilai-nilai Pancasila, pasti mereka ini akan selalu rembukan terlebih dahulu. Rembukan itu apa ya? Bermufakat, nyari solusi bersama itu. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri, tapi berjalan bersama-sama sesuai kesepakatan. Jadi itulah nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan cara pikir, landasan hidup berbangsa dan bernegara. Tujuan pendidikan Pancasila nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Yakni kenapa kok kita belajar Pancasila, dan semoga saja tujuan ini bisa tercapai kan gitu. Saya langsung bacakan saja ya. Tujuan umumnya itu agar kita menjadi manusia yang bertakwa, terus memiliki sikap kemanusiaan, jadi bukan manusia yang arogan, manusia yang menindas manusia lainnya, tapi manusia yang berkeadilan, yang berakhlakul karimah. Terus menciptakan persatuan bangsa. Jadi kita ini sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu, bukan yang terpecah belah, yang anarki, yang saling merusak satu sama lain. Itu bukanlah tujuan dari Pancasila. Kita sebagai yang mengaku orang Indonesia harusnya memiliki adab, memiliki keinginan untuk bersatu, memiliki keinginan untuk tidak terpecah belah, atau memiliki keinginan agar bisa hidup harmoni satu sama lain, saling terkait, saling bersinergi kan gitu. Terus menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum. Jelas harus musyawarah terlebih dahulu, tidak asal ngambil tindakan atau ngambil keputusan, dan juga memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. Ini puncak dari sila-sila dalam Pancasila itu adalah adil dalam bersosial dan bermasyarakat. Itu adalah tujuan puncaknya dari pendidikan Pancasila. Terus tujuan khususnya adalah kenapa kok kita belajar Pancasila, yakni memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Jadi ketika ada kayak ideologi-ideologi lain yang berdatangan masuk ke dalam negara kita tuh tidak goyah gitu, tidak silau dengan ideologi-ideologi lain yang masuk ke dalam negara kita. Misalnya ada ideologi komunisme atau ideologi khilafah dan lain-lain. Kita tidak gampang tertarik dengan iming-iming mereka karena kita punya dasar nilai sendiri yang itu adalah digali dari nilai-nilai leluhur. Istilahnya itu akiknya, kristalisasi dari nilai-nilai yang ada di dalam bangsa Indonesia. Itu adalah nilai-nilai Pancasila. Agar yang berikutnya adalah agar kita tuh mampu menghayati atas nilai-nilai dasar Pancasila. Terus mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, setelah teman-teman ini belajar tentang Pancasila, setidaknya teman-teman ini memiliki solusi atas permasalahan kenegaraan di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kayak itu tadi, ada ideologi khilafah masuk, ada ideologi liberalisme masuk. Teman-teman ini bisa mencari solusinya gitu, mencari solusi agar Pancasila ini bisa bertahan gitu, tidak tumbang oleh serbuan ideologi-ideologi lain kan gitu. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya. Nanti
Kalau ada yang mengganjal, ada yang perlu dipertanyakan, silahkan nanti ditanyakan di grup Zoom atau di grup WhatsApp. Ya, saya akhiri pertemuannya di YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.